kepada kita. Banyak Oke. Yes. Yang limited yang mana Pak? Yang paling limited? Ini yang paling limited. Yang paling limited yang kuning. Iya, yang kuning. Oke. Geng Merah Putih, welcome back to the one and only Podcast Guru. Dan pada kesempatan kali ini, Uncle Maynard sudah kedatangan tamu yang juga sangat luar biasa. Beliau adalah seorang guru, namun sebelumnya beliau adalah seorang guru dari lulusan pendidikan bahasa Inggris. Kemudian menjadi seorang guru dan disekolahkan karena ijazahnya ditahan, dan disekolahkan menjadi seorang guru alias PGSD. Namun beliau lebih terkenal dari seorang atlet badminton. Langsung aja kita sambut one and only Bapak Praja. Apa kabar Pak? Still handsome, of course. Still handsome, of course. Yeah. Yeah, you're looking great. Thank you so much for coming in my podcast. You're really, really great. Thank you very much. Thank you very much. Still handsome, of course. Of Sudah course. saya patenkan ya itu. Udah milik Anda. Kalau diriku kece dari lahir. Ya, Gua kece dari lahir. Tetap kece dari lahir kayak gitu. Karena kalau handsome itu menurut Maynard kalau bukan datang dari sononya, datang dari karena duitnya. Iya. Iya kan? That's true. That's true ya. Oh, you really, really great. Yes. Pak, apa kabar sih Pak, teman-teman? Bapak udah berkeluarga belum sih? Alhamdulillah, sudah ya. Sudah? Ya. Nggak kelihatan loh. Seriusan? Banyak orang bilang begitu. Beneran? Dikira saya masih single. Kalau saya kan single and very happy kan. Berteman dengan siapa saja. Asik. Menikmati hidup yang aku punya. Iya, gitu. asik. Enggak seriusan udah berkeluarga? Sudah. Sudah berkeluarga, oke. Anak-anak sehat, istri sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya, aman ya. Kangen gak sih Pak dengan murid-murid? Yang lebih kangen tentu saja murid saya ya. Oh, yang lebih kangen murid. Anda cukup narsis ya, cukup narsis. Yang kangen muridnya atau mamahnya atau papahnya yang sering WhatsApp? Termasuk mamah-mamahnya. Oh, mamah-mamahnya. Ya, sama juga. Karena kan adik-adik kalau masih kecil kan gak boleh pegang handphone kan. Iya. Makanya betul, mamahnya yang WhatsApp. Seperti itu. Iya. Abis kita lanjutin perbincangan ini Pak ya. Berani lanjutin terus, ini podcast ditutup loh Pak. Tapi benar-benar kangen Pak ya. Mereka sering WhatsApp atau Bapak yang WhatsAppin mereka sih? Kan kita hampir di setiap sekolahan kan ada yang namanya paguyuban ya. Ada paguyuban ya, paguyuban ya seperti kelompok itulah. Isinya ya sebetulnya orang tua dari siswa-siswa kita. Kemudian selama work from home, selama penanggulangan COVID ini kan kita belajar di rumah ya, BDR ya. Benar. Sesuai dengan instruksi dari Pak Gubernur juga, Bapak Sri Sultan Hamengkubuwono ke-10. Jadi semua tugas pembelajarannya jarak jauh. Jadi daring ya, online gitu. Oke, iya benar-benar. Tapi karena terkendala ya karena terus terang untuk sekolah yang saya ajar ini kan di sekolah yang saya ajar ini kan di pinggiran ya, bukan di kota. Oke. Artinya tidak semua siswa saya memiliki fasilitas yang untuk sama. Pembelajaran jauh seperti itu ya. Jadi paling mudah ya pakai WA. Paling mudah pakai WA, kirim materi lewat WA. Kirim materi, kemudian nanti penyelesaiannya juga dikirim balik ke kami. Oke, benar-benar. Nah, berkaitan dengan belajar dari rumah, Ruang Siar Guru pun sudah menyediakan itu, Pak. Oh iya. Jadi kami punya program, tidak hanya podcast, kami juga punya program, ada 4 program saat ini. Yang pertama itu podcast, kemudian ada life skill khusus untuk kepala sekolah, pelajaran agama, itu ada Islam, Katolik, Hindu, Buddha, Protestan, dan Konghucu. Kemudian ada BDR atau belajar dari rumah. Wah, iya dong, keren parah kan? 13. Iya, jadi itu akan mempermudah Bapak Ibu Guru mengajarkan materi itu kepada anak-anak kreatif Indonesia, khususnya Geng Merah Putih. Karena materinya pun sudah disesuaikan dengan kurikulum yang berlaku.
Iya. Jadi kalau Bapak mau nanti Bapak bisa bergabung bersama kami ngajar seru-seruan Terima juga. kasih sekali. Namanya juga saya suka ini, Geng Merah Putih. Geng ya. Merah Putih, iya, karena suka Geng Merah Putih universal. Siapapun itu pernah berasal dari Merah Putih Iya, kan, betul, Geng Merah betul, Putih. betul sekali, Iya, benar. Makanya kalau logo kami Ruang Siar Guru pun itu isinya merah putih. Seperti itu. Bapak mic-nya lebih dekat dong, Pak. Oke. Biasa pegang Maaf mic ya. kan, Pak? Biasa pegang mic kan? Ya. Loh maksudnya biasa tampil Bapak. Oh, iya. Makanya mic-nya harus dekat dengan mulut. Mic itu kalau nggak jauh-jauh dari mulut suaranya kurang gitu lah. Kurang gimana gitu. Iya. Boleh. Loh beneran Pak. Pak, apa sih yang paling dikangenin dari murid? Tentu saja karena saya mengajar di sekolah dasar ya. Anak-anak saya kan banyak yang unik ya. Unik-unik gitu ya. Jadi kalau bahasa Jawanya itu tingkah pola mereka itu yang ngangeni itu ya. Jadi aktivitas lucunya. Ada hal-hal yang di luar pikiran kita. Betul sekali. Dan ini juga masyarakat juga perlu tahu ya bahwa kita seorang guru itu tidak hanya mengajar saja, kita akan mendidik. Yang berat itu di situ. Mendidik itu yang benar. Iya, betul Karena sekali. pendidikan karakter itu dimulai dari adik-adik SD. Betul. Walaupun ada juga yang di TK dan segala macam, tapi intensitas itu waktunya udah mulai banyak itu di SD kan. Iya. Mereka lebih mengenal satu sama lain, mulai mengenal karakternya, apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Dan kalau anak-anak SD itu kan masih bergantung ini ya, figur dari Bapak Ibu gurunya. Sangat-sangat tergantung. Kalau udah nggak mood, nggak suka sama Bapak Ibu gurunya, pasti nanti untuk belajarnya juga dia pasti ogah-ogahan nanti. Jadi lebih susah daripada menghadapi pacar ya. Iya, betul sekali. Dan permasalahan kami itu juga kompleks. Selain kami tidak hanya mengajar mendidik, di samping itu juga kami ada, selain sebagai guru kan kita juga sebagai PNS ya, ASN ya. Kami juga punya atasan yang kami harus loyal, jadi ada tugas-tugas administratif lain yang harus kami penuhi juga kewajiban itu. Oke. Di samping itu juga permasalahan lain di sehari-hari kalau kita mengajar, mendidik, juga permasalahan mungkin dari orang tua misalnya. Misalnya ada salah satu siswa yang mendapat beasiswa, tetapi uang tersebut belum cair, jadi belum bisa. Ada juga yang beasiswanya sudah cair, seharusnya beasiswa ini kan digunakan untuk keperluan belajar ya, untuk memberi alat-alat tulis dan sebagainya. Tetapi ternyata oleh orang tuanya dipakai untuk hal yang lain, untuk kebutuhan lain. Betul sekali ya. Sempat ada yang datang kepada saya karena ini kan kok tidak ada laporannya, dibelikan apa-apa. Orang tuanya saya panggil ternyata untuk beli beras, seperti itu. Ya mungkin mereka lebih melihat apa yang sedang dibutuhkan saat itu. Betul. Jadi nggak ada salah benar, tergantung perspektif kebutuhan kan Pak. Iya benar sih. Hanya memang dilematisnya di situ. Iya. Jadi harus menyelesaikan hal-hal seperti itu. Kalau pada saat kejadian kayak gitu apa yang harus dilakukan Pak? Ya. Apakah uang sekolah boleh terlambat atau gimana? Tidak, kita juga memaklumi ya, karena justru hal seperti ini kami sampaikan kepada atasan kami bahwa real yang terjadi di lapangan itu seperti ini. Gitu loh. Jadi perhatian pemerintah itu tidak hanya sekarang kami ini kan istilahnya yang paling depan bersinggungan dengan masyarakat selain orang-orang kesehatan. Yes, benar. Ya, jadi kami ini sangat disorot sekali. Begitu sedikit saja, waduh gimana sih Pak gurumu, gimana sih Bu gurumu. Padahal kita juga mengatasi permasalahan lain. Dan di kelas kami rata-rata di Indonesia kan satu kelas 28, dibatasi 28 siswa ya. Yes. Dan kita harus membagi rata rasa sayang kita, kewajiban kita kepada 28 anak ya, itu. Benar. Tidak boleh membeda-bedakan. Yes, benar. Mau anaknya bupati, mau anaknya gubernur, betul. Mau anak itu pemilik angkringan, apapun semuanya sama. Sama, kita harus benar-benar profesional. Mengatasinya pun tidak boleh pilih kasih. Ya itu benar, itu sangat penting, sangat penting. Karena ketika anak-anak melihat itu, mereka pun akan sadar bahwa oh berarti saya itu bergaul dengan siapa saja, tanpa ada kelas, tanpa ada sekat. Betul, dan biasanya orang-orang kayak gitu mereka lebih mengerti, lebih memahami dari hal-hal kecil. Karena dimulai pun dari SD, karakternya dia akhirnya terbentuk. Dan kembali lagi tadi bahwa anak SD masih
butuh sosok figur dari Pak Guru atau Bu Guru. Masih sangat bergantung masih sekali. Sangat-sangat ya. Masih sangat bergantung sekali. Pernah ada nggak sih Pak yang lihat Bapak gurunya seganteng ini terus nggak mau naik kelas? Aku kangen deh sama Bapak yang itu, pengennya Bapak Praja aja yang ngajar iya, kayak gitu. Kalau saya di sekolahan saya bukan Pak ya, karena saya pernah guyon sama siswa saya. Jangan panggil Pak dong. Saya kan bukan bapakmu, saya bilang gitu kan. Oh, karena so saya muda, so gitu muda. kan. Mau kayak Uncle Minar gitu, iya, dipanggil kan? Uncle gitu. Karena saya dulu sebelum ngajar di SD, ngajar di guru kelas, saya ngajar bahasa Inggris. Jadi kan saya Mister gitu ya. Jadi Mister. Semuanya manggilnya Mister Mr. Praja. Praja, how are you? You good? Mr. Praja, good morning Mr. Praja, how are you? Still handsome of Oh, still course. handsome. Oke, Gitu jadi ya. tagline-nya itu adalah still Still handsome, handsome of course. Iya. Harus punya style yang berbeda. Ini kita guru harus punya berpikiran yang harus kita. Saya memang sama teman-teman saya banyak dibilang ngelawan arus ya. Oke. Karena saya sendiri punya cita-cita guru ini akan menjadi profesi yang nanti akan dicita-citakan oleh Banyak orang, banyak anak. Tapi PR-nya yang harus memulai figur itu ya anak-anak zaman sekarang, ya maksudnya bapak-bapak zaman sekarang. Iya betul. Iya dong, harus Iya. membuka bahwa guru itu tidak lagi sekolah dulu, guru itu tidak untuk pakem-pakem pembelajaran harus. Iya. Karena tentu tujuannya saja. jelas. Tapi pendekatannya di era yang berbeda itu sudah berbeda. Iya sudah berbeda. Pendekatannya itu di tahun 80-an dengan 90-an, 2000 dan anak milenial zaman sekarang berbeda coy. Berbeda sekali ya. Tapi untuk pendidikan karakter memang sudah tidak bisa kita tawar ya. Yes, Ya. setuju itu. Setuju. Itu tidak bisa kita tawar. Yang ingin kita coba itu yaitu tadi profesi guru ini ya paling tidak mendekati profesi dokter lah seperti itulah. Pilot atau insinyur. Iya. Murid-murid saya tanya besok kan ada tema nih cita-citaku. Cita-cita ingin jadi apa? Kebanyakan polisi, TNI, dokter, insinyur. Jarang yang ingin menjadi seorang guru. Karena kalau polisi-polisi pun atau TNI zaman sekarang pun mereka udah semakin membuka diri loh, PR-nya udah di mana-mana, udah mulai tampil ya. Iya, sama-sama. Iya kan? Banyak main medsos. Iya, kece-kece kayak banyak Iya, kemarin viral polisi-polisi ganteng Iya, atau polisi-polisi cantik, ya enggak sih? Ya makanya seperti itu. Wah, ini harus ada yang yang melawan ini ya. Ini kita sebagai makanya ketika saya dikirim ya sama Kemdikbud atau pemerintah entah ke luar negeri atau keliling Indonesia, saya ajak nih teman-teman yang dari luar Jogja nih, saya punya seperti ini. Kalau kita sharing ya, mari kita guru ini menjadi profesi yang nanti akan dicita-citakan oleh anak-anak kita. Iya, benar. Harus kita yang memulai. Iya, harus kita yang mulai. Siapa lagi kalau enggak? Karena saya percaya bahwa Bapak Praja pun menyadari bahwa kadang-kadang ada beberapa pendekatan yang berbeda dengan guru-guru senior. Iya. Ya karena ada cross di situ Iya, ya. betul kan? sekali. Walaupun maksudnya sama, maksudnya benar, tetapi how to touch itu berbeda. Berbeda. Iya Betul, kan? betul. Ya kan guru-guru zaman dulu belum tahu tentang ML. Iya kan, Mobile Legends belum tentu coy. Iya. Sedangkan anak-anak zaman sekarang kan pendekatannya mungkin bisa lebih touching dengan itu, lebih nge-touch gitu. Ini karena pertanyaan ini akhirnya menjadi pertanyaan baru tuh muncul. Bagaimana Bapak menjelaskan kepada anak-anak murid Bapak tentang seksualitas? Saya bagi menjadi dua kelompok ya. Iya. Yang putri sendiri, yang putra sendiri. Ya, seperti itu. Dan tidak usah malu. Dan mereka justru malah senang. Karena Pak, saya pendekatannya sebelum saya jelaskan tentang ini tadi, saya bilang bahwa ini arah dan tujuan Mister menjelaskan ini untuk kesehatan kamu, terutama yang putri. Iya. Ya, terutama yang putri karena tahu sendiri ya. Sungkan, gak enak. Betul sekali. Kan mohon maaf saya sudah berkeluarga jadi saya tahu kalau putri itu cewek itu repot ya. Katakanlah repot dalam tanda kutip repot. Tiap bulan kedatangan tamu ya. Iya, benar. Bagaimana harus agar tetap sehat? Kan nanti arahnya kan kita juga pernah didiklat oleh Puskesmas Dinas Kesehatan tentang adanya kanker serviks, rahim seperti itu. Nah, kita educate ini anak dari kecil. Kemudian nanti kalau sampai jauh ke depan, mohon maaf adanya mungkin yang pergaulan yang tidak baik, akhirnya ada yang hamil di luar nikah. Lah kita juga mau educate biar hal itu tidak terjadi. Raihlah cita-citamu dulu. Seperti itu. Iya. Apalagi korban itu yang paling sengsara kan cewek. Iya, karena punishment sosial. Iya. Sometimes orang selalu melihat begini, kalau cowok
mohon maaf ya rada beranak, ya nggak apa-apa namanya juga cowok. Cewek keluar malam sekali aja udah dirumpiin satu kota tuh habis. Ya. Padahalnya mungkin ceweknya karena tugas kayak sekolah atau gimana kan kerja tugas kan tidak bisa semua betul tidak sekali. bisa semua jamnya sama ya, akhirnya diundur ke malam yang sedikit lebih longgar. Tapi menarik Pak soal pendidikan seksualitas untuk anak ini, karena saya pun belajar dari sahabat saya namanya Bella, kebetulan dia udah punya anak dan dia pun ngajarin kalau misalnya cewek yang pipis Uncle May, kalau cewek yang pipis yang bersihin itu harus mamanya atau neneknya, nggak boleh cowok, biar dia mengerti bahwa itu hal yang sangat-sangat private yang nggak boleh disentuh oleh banyak orang. Begitupun sebaiknya kalau cowok itu harus bapaknya kayak gitu. Kalau anak cewek seandainya udah nggak ada mamanya pas saat sibuk, mungkin neneknya, boleh nggak papanya, tapi nggak boleh orang lain. Sampai si detail itu. Iya betul, boleh dicoba seperti itu. Seperti anak saya pun juga. Jadi yang putri sama mamahnya, yang cowok sama mamahnya. Tetapi kita juga menekankan kan. Itu tadi ditekankan ya, sama orang lain tidak boleh. Memang betul sekali. Ketika di situ tidak ada nenek, tidak ada mamah atau ibunya, ya kan ada ayahnya, tidak apa-apa. Yes, benar. Sama ayahnya tidak apa-apa. Karena memang ya secara agama kan memang diperbolehkan. Ya, seperti itu. Cuma kalau orang lain memang tidak boleh. Dulu pernah kejadian saya beli bakso di salah satu tempat di daerah Sleman, Depok itu. Kemudian ada tukang parkir ya, ini mohon maaf ya, tukang parkir nyentuh ini anak saya yang perempuan. Ya, langsung saya ini aja tangannya ditepis gitu ya. Enggak boleh Pak, ini enggak boleh seperti itu enggak boleh. Kelihatannya itu kan mau seperti rasa sayang, atau kita kalau orang Jawa itu apa ya? Wujud gitu, kayak mengagumi bahwa dia cantik atau ganteng. Tetapi gitu. Tidak boleh, karena kita perkembangan zaman ini kan kita membedakan orang yang benar-benar baik sama tidak itu kan susah. Terlepas dari itu juga sih Pak, saat ini pun kita kan nggak tahu tangan orang itu bersih atau gimana. Makanya kayak teman-teman saya yang udah menikah pun sering ngomong kayak anak-anaknya itu ketika dibawa di tempat pesta, mereka tuh kayak straight to the point untuk melarang orang itu pegangan pipi, wajah atau cium anaknya. Karena kalau cewek-cewek belum make up, kita nggak tahu mereka ketemu siapa dan bawa kuman dan bisa menyebabkan wajah anak itu bermasalah, kan itu pernah viral soalnya. Punya penyakit itu. Jadi itu kita lebih intens ya Pak. Well, Minar mau tanya nih kepada Bapak tentang, karena Bapak kayak dekat sekali dengan anak-anak. Can you describe your relation with your student? Gimana ya? Kalau anak-anak ini boleh dicek ke sekolah saya ya. Saya kan ya pernah mengajar di kelas 3, pernah mengajar di kelas 4. Ini di kelas 5 sekarang. Anak-anak itu kalau ada repot, kadang kan setiap siswa punya guru kelas ya, wali kelasnya masing-masing. Kalau Bapak guru apa? Saya kan kalau di SD kan guru kelas ya. Kelas berapa? Di kelas 3, 4, 5. Sekarang kan di kelas 5. Saya pernah di kelas 3, pernah di kelas 4. Ternyata siswa saya itu kalau ada yang berantem atau apa, kadang yang dicari bukan guru kelas ya. Bapak tapi ya. Mister ke kantor itu loh. Datang ke kantor loh, Mister, si Rizky nakal gitu. Padahal Rizky itu kelas 2, punya guru kelas sendiri. Kadang mereka gitu. Berarti Bapak itu rangkap ya. Jadi guru BK juga abis itu ya. Betul sekali. Iya, bimbingan konselingnya juga sama Bapak ya. Tapi gak tertarik jadi MC kan Pak? Tidak aja. Kalau berani jadi MC, saya nggak dapat kerja loh. Mohon maaf ya, saya lepas mic nih. Lepas. Enggak. Dan saya tahu kalau anak-anak mengidolakan saya tahu. Tahu ya. Sadar itu ya konsekuensinya. Makanya. Iyalah, handsome selalu, gimana dong? Anak-anak itu kalau ditanya sama tetangga saya kan, sekolah di mana? Di SD Kaliajar. Kelas berapa? Kelas 4. Oh, diajar sama Pak Praja ya. Iya. Besok aku kalau udah besar pengen kayak Pak Praja. Nggak tahu apa stylenya atau apa. Kadang-kadang jadi beban nggak sih Pak? Ya beban juga. Kita kan nggak tahu yang diidolain apanya dong. Mungkin penampilan Bapak. Bisa mungkin cara mengajar. Kalau saya selalu percaya bahwa semua guru itu punya skill dan pendekatan yang berbeda. Tapi kan ada sosok-sosok tertentu. Mungkin Bapak necis abis kayak gini. Dan saya trademarknya kan yang penting wangi. Jelas, aku setuju banget. Aku setuju banget, Pak. Aku setuju banget. Di tas saya itu pasti ada yang namanya hairspray sama perfume. Hairspray. Sampai teman-teman itu setiap saya mau pergi,
semprot-semprot tuh, waduh bikin pingsan ini ya. Memang tujuan saya itu bikin orang lain pingsan. Bilangin Pak ke semua orang kenapa cowok-cowok harus pakai parfum dan hairspray rambutnya harus terjaga. Bilangin Pak. Ini jawaban untuk semua geng merah putih yang selalu bertanya bahwa Uncle Maynard kalau bisa repot kenapa harus simple. Itu diriku Pak, tagline-nya. Kayak gitu. Jadi tagline-nya itu kalau bisa repot kenapa harus simple. Jadi akhirnya aku punya teman juga yang selalu bikin parfum dan hairspray. Mereka nggak tahu ya bangun jambul itu butuh proses ya Pak ya. Betul. Oh iya, ini jambul saat ini kan lagi landai. Jadi tema hari ini tuh jambulnya itu jambul itu Janti. Jembatan Janti. Jembatan Janti ya. Ya, kalau pakai pomade, pakai hairspray itu bukan lagi flyover. Iya kayak gitu. Jadi aku pakai konsep juga. Mungkin Uncle Maynard waktu belum atau mungkin pertama ketemu dengan saya pasti nggak menyangka kalau saya ini seorang guru. Enggak juga, maksudnya karena aku udah baca kali ya. Iya, mungkin pertama atau mungkin udah baca setelah ketemu mungkin kaget. Kalau Bapak, ya, kalau Mr. Praja deh, kalau Mr. Praja melihat Uncle Mi, kira-kira guru atau enggak? Kayaknya enggak sih, tapi bisa ngajar nih. Kira-kira cocok misalnya dosen atau guru enggak kira-kira? Bisa. Bisa ya, tapi ya enggak lah gitu. Bisanya berapa persen? Ya 70 up lah. 70 up, better lah. Ya, tapi kan gini, kadang-kadang orang itu nggak merasa kita tuh nggak pantas karena sosok yang udah dilihat bahwa guru tuh harus seperti ini, harus seperti ini, dan kita cukup melawan arus. Iya, gitu, memang ya seperti inilah saya. Saya memang punya orang mau bilang mosok guru kayak gitu, saya mempunyai tujuan yang berbeda. Yang itu tadi yang maksudnya berbeda. Sama, tapi caranya berbeda. Cara saya yang makanya terus besok aku besar mau jadi kayak Mr. Praja. Itu tadi. Bener, saya pun di kampus kalau ngajar mahasiswa saya tuh saya punya aturan. Teman-teman boleh maksimal keterlambatan 15 menit kan, normal. Kalau saya boleh 20 menit. Asalkan dandan. Iya dong, kan kelas PR, impression penting. Iya, karena betul. wangi itu penting menurut Maynard. Maynard tuh wangi itu menurut Maynard parfum itu seperti pakaian dalam. Nggak kelihatan tapi bikin nyaman. Betul. Iya kan? I agree. Ya, betul banget. Ya, bikin nyaman kita ya. Kalau bikin nyaman. Kadang apa nih? Kadang istri saya udah jalan ya pakai mobil nih, udah sampai ring road. Aduh, parfum lupa nih. Pulang lagi. Telepon yang di rumah siapa mah? Mbak Sri, Budi Sri ini. Disuruh antar. Tolong ini anter nih. Saya udah sampai di ring road. Saya berhenti anterin parfum cuma untuk nganter parfum aja. Best. Dan akhir itu menghantarkan Bapak dari guru bahasa Inggris kemudian jadi guru SD. Saya bukan guru bahasa Inggris, guru bahasa Inggris. Pendidikan guru bahasa Inggris. Lulus PNS, kemudian disekolahin lagi. Iya, bukan disekolahin, kita mandiri sekolah. Memang kita tanda tangan MOU ya bermaterai. Ada Pak Kepala Dinas Pendidikan, Kepala BKD bahwa kita mau atau sanggup untuk melanjutkan pendidikan yang linier, artinya sesuai. Kalau kita ngajar guru kelas SD, ya ijazahnya harus pendidikan guru SD. Oke, seperti itu ya. Ya, jadi saya sekolah lagi. Luar biasa. Semangat ya Pak Semangat. Ya. Dan sekarang juga pernah menjadi PLH kepala sekolah. Pernah. Jadi saya kalau ngomongnya harus. Enggak usah. Enggak usah. Kan kalau kepala sekolah kan rata-rata kan harus. Ya kan, boleh ditanya teman-teman saya. Saya kalau selama saya PLH itu ya kurang lebih 1,5 tahun, saya pasti bilangnya rekan-rekan. Rekan-rekan ya, teman-teman. Kolega gitu ya. Ya, karena usianya kan kita sebaya. Yang senior dari saya ada ya. Banyak. Ada 2 orang. Ada 2 orang. Di kantor saya, di sekolah saya ada 2 orang yang lebih senior. Ya, yang penting kan kalau saya sama yang lebih tua, hargai pengalamannya, hormati pengalamannya. Kalau yang muda-muda, tunjukkan semangat kerjanya. Seperti itu kita tunjukkan. Kalau menurut saya itu anak sekarang nggak perlu kita banyak ceramah gini. Kasih contoh aja langsung. Yes, gitu setuju. Makanya Mr. Praja, aku pengen jadi kayak Mr. Praja kan udah tahu ya. Iya, caranya gini, contohnya makanya asik ya. Nih kali ini Maynard mau tunjukin juga karena banyak orang yang tampilan kayak kita kan mungkin apa sih yang dia bisa buat. Maynard punya satu foto Bapak tentang juara 1 diklat ya. Juara 1 diklat. Ini bukan yang naik, kita akan kasih juara 1 diklat. Kalau yang ini foto apa Pak?
Ini waktu tahun 2019 ya. Tahun 2019. 2019 dikirim oleh Pak Menteri ini, Pak Muhadjir Effendi ini. Kita program dari pemerintah Pak Jokowi juga dari Kemdikbud mengirim guru-guru ke luar negeri. Kebetulan kita kan seleksi ya. Kita seleksi seluruh Indonesia guru SD yang dikirim waktu itu kami dikirimnya dapatnya ke Penang, Malaysia, ke Siam Reksam. Rencananya ke Australia ya atau New Zealand, tapi karena di sana waktu itu sekolahnya libur, jadi terus dialihkan ke Malaysia. 13 guru se-Indonesia dan di antara 13 guru itu sayalah salah satunya. Best paras itu. Senang banget Pak ya? Iya, senang sekali karena bisa jadi contoh langsung kepada adik-adik, khususnya anak didik. Betul, anak-anak didik juga bahwa di usia yang ya masih namanya belajar sepanjang hayat ya. Kita tetap masih terus belajar. Seperti itu. Ya. Kita punya foto yang lainnya juga. Ini Kemdikbud kirim 1.200 guru ke 12 negara. Ini waktu seremonial kita di kantor Kemdikbud Gedung A ini ya. Pelepasan memang langsung sama Pak Menteri Muhadjir Effendi ini. Rencananya yang melepas Bapak Jokowi tapi ternyata berhalangan hadir. Makanya Bapak Menteri yang itu pada 28 Februari 2019 2019 kita saya sampai di Malaysia awal bulan Maret. Nggak kena corona kemarin? 2019. 2019 ya. 1 tahun yang lalu ya. Kalau yang ini? Ya ini setelah lulus diklat prajabatan. Jadi setelah kita diterima CPNS, sebelum menjadi PNS kita harus diklat prajabatan. Ini juara itu yang ini? Iya, yang ini. Juara ini. Bapak yang mana nih? Aku harus lihat nih ya. Coba mana? Yang paling bercahaya. Iya. Ini kebetulan atau tidak yang jelas kita tetap berusaha ya. Itu alhamdulillah. Itu kan dulu sebelum diklat di provinsi ini kan saya sempat was-was ini ya. Sempat was-was karena teman-teman yang lain udah dikirim diklat. Ini kan kita takut udah CPNS, teman-teman yang lain dikirim diklat karena memang syarat untuk dijadikan PNS diangkat jadi pegawai negeri ya. Kalau C kan masih calon pegawai negeri. Ya. Untuk diangkat menjadi pegawai negeri kan memang harus punya sertifikat diklat prajabatan ini ya. Saya tuh was-was kok ini teman-teman semuanya sudah kok saya belum. Kalau belum kan nanti jadi mundur nih saya diangkat PNS. Iya begitu. Benar. Padahal itu salah satu cita-cita ya harapan. Harapannya ternyata memang saya ditaruh belakang, kemudian dipanggil ke BKD Sleman, langsung menghadap yang menangani memang langsung Bapak Suyono waktu itu, kemana sekarang sudah pensiun, bahwa saya akan dikirim ke provinsi mewakili Sleman begitu. Dan sambil guyon beliau ngendika seperti ini. Biasanya yang tak kirim ki minimal juara 3. Biasanya yang saya kirim itu minimal juara 3. Bebannya bertambah. Langsung beban saya. Aduh, ini gimana ya? Apalagi langsung Bapak Kepala BKD ini yang ngasih mandat ini kan. Mandat dan ultimatum itu lebih tepatnya. Wah, ternyata saya mundur cuma mau ditaruh di provinsi. Dan kebetulan waktu masuk di sana, pikir saya kan kalau di provinsi hanya dengan kabupaten lain, misalnya Bantul, Kota Jogja, Kulon Progo, Gunung Kidul. Ternyata tidak. Di sana bareng sama dari Jateng. Jawa Tengah dan Bangka Belitung. Dan plus tambahan Bangka Belitung juga diikutkan. Iya. Jadi rame banget itu. Jadi langsung ya, iya. Nasional, luar biasa. Kalau anak-anak zaman sekarang itu no kaleng-kaleng. No kaleng-kaleng, iya. Still handsome, of bukan course, lagi. Dan setelah itu 27 Maret dikirim lagi ya Pak Sat, itu di Grand Mercure, Jakarta. Iya, di Hotel Grand Mercure, Jakarta. Ini persiapan kita pre-departure ya, sebelum pemberangkatan ke luar negeri. Ke luar negeri pada saat itu ya. Jadi memang padat ya. Berasa artis juga Bapak ya, bulan ini di Indonesia, bulan besok di luar negeri, bulan ini di Jogja, antar di Jakarta. Kayak holiday in the middle of working day. Iya gak sih? Lu ngerasain gak sih? Ya kalau saya. A little bit. Iya. Klise banget sih. Iya aja kenapa coba? Karena tidak semua, mohon maaf ya, tidak semua teman-teman guru mungkin merasakan hal yang sama dengan saya. Kesempatan yang sangat luar biasa ya untuk bisa dikirim. Ini rencana
tahun ini kalau tidak ada corona itu dari bulan Maret kita sudah ada planning ya dengan Kemdikbud. Harusnya. Iya, dengan gerakan Ayo Belajar Matematika kita. Kemarin sempat ada pergantian dari Pak Menteri Pak Muhadjir Effendi ke Mas Menteri ya, Mas Nadiem. Ternyata gerakan Ajarmat ini, gerakan Ayo Belajar Matematika ini masih disetujui dan kemarin kita launching. Oke, launchingnya di mana? Di Denpasar, ya di Denpasar. Dan tempat-tempat yang lain juga ada di Aceh Tamiang, ada yang di Sumba Tengah, ya seluruh Indonesia memang kita launching. Sumba Tengah? Iya, Sumba Tengah. Kebetulan saya dapat tempatnya yang enak. Oh, yang enak. Denpasar ya. Holiday di Bali. Iya kan, pakai summer t-shirt. Iya betul. Kemarin ada jazznya Pak Mumun ya, Pak Marjimun. Itu yang dikirim ke Aceh Tamiang. Oke. Dirimu ya mungkin sesuai karakter kali. Iya betul sekali. Iya. Kan ini gerakan Ajarmat kan seperti gerakan apa? Sekolah menyenangkan atau gerakan yang hidup bersih, kemudian bebas buta huruf kayak seperti itu. Gerakan keluarga berencana itu kan harus punya endorse. Iya. Iya, ini harus punya nih siapa wah yang pantas nih. Kayaknya Mr. Praja nih gitu. Headline di Geng Merah Putih ya. Please headline. Bukan yang terpilih ya, yang pantas. Oke, best. Lu best deh Pak, best. Yang pantas ya. Iya, yang pantas nih. Kalau itu 3 orang-orang yang ini ya bersama kepala sekolah ya. Betul, ini bersama jajaran Bapak Ibu kepala sekolah dan pengawas yang dikirim ke luar negeri juga. Ini kebetulan yang satu Kabupaten Sleman. Oh, ini Kabupaten Sleman. Ada yang dikirim ke China, ada yang ke Australia, walaupun waktunya berbeda. Ya. Beda. Ini pelepasan dari Pak Bupati sendiri. Jadi Pak satu periode pokoknya ya, hanya negara-negaranya berbeda. Iya, negaranya berbeda. Memang kehendak beliau dari Pak Bupati, Bapak Sri Purnomo. Beliau sekarang masih menjabat, jadi memang wah saya juga salut ini. Beliau melepas, kita pulang juga disambut. Oke, dari Bapak Bupati? Dari Bapak Bupati sendiri. Iya, jadi wah luar benar-benar biasa ya. Ini juga ya? Iya, ini sama teman-teman seluruh Indonesia. Guru SD itu ada 13, guru SMP hanya 10 dan SMA SMK hanya 10. Oke. Jadi benar-benar banyak. Wah, saya benar-benar waktu itu tidak menyangka. Bukan karena pergi ke luar negerinya ya, karena kalau pergi ke luar negerinya ya bonus. Sudah sering karena kebetulan. Oh, sudah sering. Rada angkuh nih guru ya. Karena kebetulan adik saya memang stay in China ya di Guangzhou. Oh iya, di Guangzhou ya. Kemarin corona aman ya tapi ya? Kebetulan pulang ke sini. Oh, udah balik. Pulang ke sini habis tahun baru. Istri adik saya mau ngikut kena corona. Jadi adik saya nggak bisa pulang ke sana, istrinya nggak bisa ke sini sampai saat ini. Jadi memang sebelum itu pun Bapak udah biasa balik ke sana. Udah biasa. Ya. Makanya waktu kita ada seleksi, saya juga langsung ini saya tunjukin kalau udah punya paspor nih. Mempermudah. Iya dong, karena visa cukup susah kan. Iya. Beruntung kalau Asia kan masih aman lah ya, hanya kalau yang lain kan cukup susah gitu kan. Benar. Begini, waktu kita seleksi kan mungkin yang lebih pintar dari saya itu banyak. Yes. Banyak, tapi yang punya nilai plus kita harus punya dong. Nilai plusnya itu apa harus punya. Setuju, aku setuju banget. Basic saya bahasa Inggris. Ke luar negeri sudah sering. Mudah. Ya itu kan? Kan. Komunikasinya kan mempermudah. Iya. Zaman sekarang orang nggak bisa bahasa Inggris, aduh, drop out sign. Komunikasi yang paling utama. Nomor 1 harus bisa komunikasi. Komunikasi, bener. Langsung ya. Langsung gitu. Mudah, aman gitu ya. Rada-rada antara pintar dan licik beda tipis. Enggak, itu harus cerdas. Ya? Cerdas, setuju, cerdas ya. Ini kok kenapa? Di podcast ini kok malah berasa kayak ya. Kenapa? Ganteng maksimal. Kayak Taufik Hidayat. Nah, makanya saya baru mau mengarah ke sana. Komunikatif banget ya. Kita tuh punya bonding. Bapak pengen jadi co-host nggak? Saya baru mengarah ke sana aja. Bapak udah tahu loh apa yang ada di pikiran saya. Bisa berpikir jauh ke depan juga Pak. Maksudnya jadi bisa meramal gitu Pak. Kalau meramal. Enggak ya Pak, please karir, jodoh, pekerjaan Pak. Enggak, tapi semuanya saya planning. Oh, semua planning ya. Dan planningnya tidak hanya setahun 2 tahun. Saya planningnya sampai 20 tahun ke depan. Oh, 20 tahun ke depan. Saya planningnya kayak asuransi, kayak perusahaan asuransi ya itu. Oh, iya. Planningnya minim 20 tahun ke depan. Iya, paham. Saya pengen sebut tagline sih aja, takut belum masuk sponsor. Kalau udah masuk di sponsor di sini udah ada nggak apa-apa. Iya, yang selalu mengerti. Ya? Iya, udah penuh. Amin Pak ya. Iya, amin. Nah, berbicara mengenai Taufik tadi, Bapak ngefans banget ya? Sangat.
Iya, jadi penampilan juga dibuat mirip-mirip gitu, ngefans. Ya untuk hal positif it was good. Iya, betul sekali. Ya, it's good dong. Tapi kadang, aduh, flamboyan sekali ya nih Mas Taufik in the head. Iya. Aku juga ngefans sama cowok-cowok flamboyan kayak Leonardo. Kalau aku ngefansnya Leonardo sih. Jadi oke banget. Nah kalau di Taufik kenapa suka Taufik? Ya karena memang dia main singles, the best main singles ya menurut saya. Di era yang masih bisa dicontoh oleh generasi sekarang. Okay. Mungkin di sebelum Mas Taufik ada Lim Swee King, ada Rudy Hartono. Rudy Hartono kan, legend banget. Iya legend kita ya, legend. Tapi waktunya cukup lama ya, cukup lama itu angkatan bapak saya lah, akung saya lah. Nah ini Mas Taufik ini kan walaupun ya sudah lama 2000-an, tetapi early 2000 anak-anak sekarang tuh masih bisa lihat. Bisa lihat. Mungkin karena zaman dulu itu apa ya, teknologi belum seperti sekarang. Betul. Untuk menyimpan memori dan berupa video, berupa video khususnya ya. Apalagi sekarang tren YouTube, tren nonton bareng, ya kan? Iya, betul. Dan bisnis olahraga itu menjadi bisnis entertain, semua orang nonton, sekali. Jadi berbeda. Bahkan pengemasan olahraga zaman sekarang pun keren-keren. Iya. Sebelum opening ada artis yang tampil, ada artis yang endorser, jadi menarik kan. Iya, how to attract-nya itu benar-benar luar biasa. Jadi luar biasa, jadi sedikit berbeda dengan generasi sebelumnya. Sekarang. Tapi jejak digitalnya kan masih bisa kita nikmati Mas Taufik itu, dan cara gaya dia bermain itu everlasting lah. And he don't age. Iya betul. He don't age. Envy banget gak sih kalau lihat orang kayak gitu? Dia tuh gak menua coy. Coba kalau Uncle Menar ya, di YouTube-nya kan, tahun 2004 waktu dia Olimpik di Athena itu. Wajahnya ini ya, sama yang sekarang baru main kemarin, Legend Vision, masih sama. Itulah. Bugarnya pun masih sama. Masih. Ini luar biasa sih. Iya, padahal udah bapak-bapak juga. Udah bapak-bapak, iya. Tapi ya bapak-bapak kece sih, nggak apa-apa. Kalau dalam dunia zaman sekarang itu disebut dengan ayam dada. Apa itu ayam dada? Ayah muda menggoda. Jadi Mister bisa ayam dada juga. Ya. Ayam dada juga, ayam muda menggoda. Boleh. Oke, dari Taufik itulah membuat Bapak jatuh cinta kepada dunia badminton. Itulah saya. Kalau dari dalam negeri Mas Taufik Hidayat ya, kalau dari luar negeri ada Lee Chong Wei ya. Bahkan untuk peralatan saya sendiri, aparel saya, mohon maaf kalau boleh saya sebutkan merek ya. Yonex ya. Abis ini please Yonex masuk endorse ya untuk guru-guru melatih, please. Yonex nanti kita mention ke Instagram, oke? Iya, Yonex ya. I use Yonex since 1994. 1994 ya, sejak kelas 3 SD lah. Oke. Kelas 3 SD saya sudah pakai. Saya pernah nulis di Facebook saya nih, raket Yonex itu yang pernah saya pakai sampai detik ini. Sampai panjang banget itu. Dan itu masih ada sampai sekarang? Masih ada. Dan yang vintage sudah saya bingkai ya. Udah bingkai ya. Sudah yang seperti itu. Kalau untuk apernya sendiri saya memang cari yang seri khusus untuk seri yang limited. Yang limited khusus yang untuk Lee Chong Wei. Lee Chong Wei ada di bawah? Ada. Boleh tunjukin. Ini kita nih seru parah. Jadi kalau untuk geng Merah Putih dimanapun geng Merah Putih berada, kali ini Uncle Menar pun sudah membawa beberapa guru kita yang sangat luar biasa pada kesempatan kali ini, dan beliau akan menunjukkan kepada kita. Oke. Yes. Yang limited yang mana Pak? Yang paling limited? Ini yang paling limited. Yang paling limited yang kuning? Iya yang kuning. Oke, aku suka banget warna ini. Ini lagi warna tren sih. Ini lagi tren parah sih. Punya aku juga gini, Yonex warna kuning. Iya. Seriusan. Seriusan. Kuning, biru kuning sih lebih tepatnya. Biru kuning. Not for sale, ya. Ini udah lama ya. Udah lama. Kita bisa lihat nih prosesnya. Ini edisi apa? Ini edisi apa? Lee Chong Wei. Ini juga Lee Chong Wei. Saya kebanyakan Lee Chong Wei. Yang punyanya Mas Taufik 2 ini. Hanya 2 saya. Ini memang ada serinya Taufik Hidayat. Ini sama yang ini juga not for sale. Ini for domestic Japan market nih ya. Oh, domestic Japan market. Jadi belinya harus di sana dong atau pesan khusus? Yang ini memang waktu saya ke Jepang ya. Oh, jadi ke Jepang. Yang Voltric ini memang. Iya, ada namanya coy. Yang edisi limited itu. Ini juga ada ini namanya ini. Iya, ini ya. Benar. Ini Taufik Hidayat. Iya. Mas Taufik.
Saking ngefansnya ini. Saking ngefans sama, aku pun ngefans Britney Spears sampai ketemu harus nonton konsernya pada saat itu. Ini yang dipakai Olympic Athens 2004. Ini yang edisi itu ya. Armotex 700 ya. Iya, Armotex 700 itu. Benar ya. Ini serinya JP, beda sama yang itu tadi kan SP. Bedanya apa nih? Bedaannya apa nih? Kalau yang JP ini makanya ini sambil dikit ya untuk yang penggemar raket Yonex itu. Kalau JP kan memang khusus untuk Japan domestic marketnya ya. Oke, yang ini ya. Yang dipakai player itu memang yang JP. Oke, khusus untuk para player ya, profesional atletnya. Profesional itu. Dan menurut saya memang different. Ya tahu sendiri lah, Japan kan orang-orang Jepang itu kan kualitinya bagus, high quality controlnya juga oke parah. Dia pasti nggak mau nih disamakan sama yang Asian lainnya, harus diakui sih itu. Harus seperti itu. Makanya saya sampai dan ini kalau dirupiahkan, waduh masa raket ini priceless banget nih. Iya. Ini susah banget dinilaikan. Iya. Karena saya selalu percaya bahwa nilai dan harga itu dua hal yang berbeda. Yes, true. Saya sangat setuju banget. Ini yang terakhir saya beli nih. Ini yang terakhir ini Dura 10. Dura 10. Iya. Ini Yonex juga. Ini edisi apa nih Pak? Maksudnya, itu Lee Chong Wei. Lee Chong Wei juga ya. Lee Chong Wei pakai ini di JP. Ini kalau dirupiahkan hampir 4 juta. 4 juta. Tapi sebenarnya bukan soal rupiah ya. Bukan. Kalau kolektor-kolektor kayak gini itu bagaimana berusaha untuk mendapatkan hal itu yang susah. Iya. Sensasinya itu malah di situ. Ya nggak sih Pak? Ini kece parah. Padahal gajinya Pak Guru cuman berapa nih? Iya, tapi kan Bapak Guru di mana-mana juga ada penghasilan lain. Betul. Iya, makanya jadi guru kan biar waktunya fleksibel aja kan. Tahu aja nih. Ya tahu lah. Aku mau nanya, kita juga punya beberapa foto. Iya. Foto Bapak tentang bermain badminton, kita akan lihat ini foto Bapak. Itu banyak juga ternyata. Ini siapa Pak? Coach Vita Marisa ini. Coach Vita Marisa. Kita ada GP Grand Prix Gold di Among-Rogo. Tahun berapa saya lupa ya, 2011 kalau enggak 2011 ya, pada saat 10 atau 11 ya. Waktu itu juaranya si Angga Pratama sama Rian Agung Saputra. Masih pasangan sebelum dia masuk ke pelatnas, masih Pratama. Masih Pratama itu. Pada saat itu datang sebagai penonton ya. Iya. Belum berani main bareng ya? Belum. Kalau ini siapa? Ini Angga Pratama. Angga Pratamanya kita ya. memang pernah main bareng. Oh pernah main bareng, Tarkam. Turnamen Tarkam ya. Tarkam. Tapi zaman sekarang pun banyak atlet-atlet nasional yang ikut Tarkam kali. Ya mungkin yang sudah sudah nggak eksis. Atau memang sebagai dia pro. Iya dia pro sebagai ini guest star biasanya sebagai guest star itu. Sih. Ya. Praven juga sering diundang ini juga Praven itu. Praven Jordan itu juga sering diundang. Kalau ini ketika perkuat tim Kabupaten Sleman. Iya betul. Ini juara nggak Pak? Alhamdulillah waktu itu juara 2. Alhamdulillah juara 2 ya, nggak apa-apa sih. Nggak apa-apa, karena kita ada target nih. Sekarang juara 2, besok. Ini tim Kabupaten Sleman juga. Iya, sama. Ini juga juara 2 ya. Iya, oke. Itu tahun berapa? Itu 2016 kalau nggak 17 ya. 2016 atau 2017 ya. Kalau yang ini pegang piala? Ini juara 1. Kalau ini Tarkam ini. Oh ini Tarkam. Hampir semua Tarkam yang di wilayah saya. Enggak ada orang lain ya, one and only ya. Still handsome yang pegang pokoknya. Ini waktu ini ceritanya unik nih. Saya ini nggak masuk unggulan. Oke. Saya tidak masuk unggulan, betul. Ada yang bisa nggak kasih unggulan sama Bapak? Karena saya disidit. Saya tidak sistemnya kalau kita yang turnamen Tarkam kan, yang sudah punya nama kan nggak boleh berpasangan dengan yang punya nama. Oke, jadi yang cari yang junior lucu lah apa gitu yang belum punya nama. Saya hanya dipasang unggulan 7 itu. Karena pasangannya saya, dinilai kurang oke gitu. Pasangan saya ini. Ternyata ya masih bisa juara 1. Masih bisa juara 1. Ini beberapa piala ya, juara 1 beregu putra bulu tangkis. Apa nih? Porprida Daerah Istimewa Yogyakarta tahun 2018. Kece. Juara 2 beregu putra bulu tangkis Porprida DIY 2017. Emang setiap tahun koleksi piala, Pak? Iya. Selain koleksi raket, Bapak juga koleksi piala ya? Iya. Itu hobi atau apa sih, Pak? Saya tetap gimana ya, berpikirnya hard work with talent. Hard work with talent, setuju. Iya, hard work with talent. Oke. Iya. Saya ambil juga dari kata-katanya Lee Chong Wei juga sih. Memang oke, gitu, punya talent bagus, tapi tanpa kerja keras yang ini juga sia-sia. Iya, sia-sia. Karena kalau di ruang siar guru bos saya ngomong gini,
terbentur dan finally terbentuk. Iya kan? Jadi memang gak ada segala sesuatu yang langsung jadi. Tidak ada. Nggak ada. Tidak ada. Semua itu by proses. Iya, semua butuh proses. Semua itu butuh proses. Apalagi atlet ya. Iya, dan jangan lupa kita juga butuh yang namanya lucky. Faktor luck. Iya, aku setuju, faktor luck juga setuju banget. Supaya kita bisa dapat faktor luck bagaimana? Iya. Mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa. Kembali kepada Sang Pemberi hidup untuk bersyukur dan meminta apapun itu sangat penting. Harus punya waktu untuk itu. Iya, termasuk kemarin waktu saya dikirim ke luar negeri kan, waktu pre-departure di Hotel Mercure kan ditanya ini semua peserta ini sama Ibu Kapus itu, kepala P4TK ini. Gimana kok bisa lolos seleksi gitu. Yang lain kan ada yang wah saya belajar benar-benar belajar sampai malam persiapan begini. Saya cuma bilang kalau saya tidak lebih dari doa ibu saya. Doa seorang ibu. Iya, kalau pinter, yang lebih pinter dari saya banyak. Ya, tapi itu tadi supaya kita juga butuh keberuntungan ya, faktor luck itu tadi supaya beruntung bagaimana mendekatkan diri pada Allah seperti itu, mendekatkan diri pada Tuhan. Tidak lupa juga doa dari orang tua terutama ibu. Doa ibu tuh aduh kayaknya masuk surga tuh auto gitu loh Pak. Benar-benar sekali. Auto itu. Jadi kayak magic banget sih doa ibu sih. Betul sekali. Saya sudah berkeluarga aja kalau pergi ibu masih nanya ini. Gitu. Kalau bawa motor ya hujan bawa mantel enggak seperti itu. Iya. Namanya ya. ibu itu iya. Mau seperti apapun tetap aja. Kita tuh anak mau udah dewasa, mau keren, mau kece, lu mau sukses tetap anak. Nggak bisa diganggu gugat. Udah tahu, udah sering luar negeri nih, udah sering. Kemarin lu masih bilang, lupa enggak ini sabunnya apa? Masih ibu masih sempat. Padahal di sana juga ada sabun ya. Mungkin lebih bagus. Iya. Namanya juga ibu ya. Iya. Nah Pak, bagaimana sih Bapak mentransfer nilai semangat seorang atlet dalam dunia olahraga kepada adik-adik SD? Kan biasanya atlet itu harus tough, survive, mengerti proses. Iya. Tidak takut jatuh, kalah untuk menjadi yang pemenang pada akhirnya. Ya. Kan sudah ada moto ya, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat juga. Iya. Atau kebalik. Mensana in corpore sano. Itu kita pakai sampai sekarang. Buktinya ya siapa? Ya Mister ini. Kalau kamu sehat, ya nanti kamu juga ininya juga akan bagus, jalan. Iya. Gitu ya. Dan memang sangat jarang ya kita temukan itu di Indonesia yang prestasi akademis dan non akademisnya itu seimbang. Ini bukan maksud saya sombong loh ya, ini ya. Iya nggak apa, sebut aja Pak, sebut, kasih tahu iya. Pak, kasih, nggak apa-apa kasih. Artinya mungkin berapa sih sekarang yang katakanlah yang guru atau yang PNS misalnya, dia juga berprestasi di akademis, tapi juga non akademisnya dia juga punya, kan sangat jarang juga. Padahal sudah ada nih slogan semboyan mensana in corpore sano, gitu loh. Kurang ya, kurang. Saya kurang handsome sih Pak, kurang handsome. Kalau kita segala sesuatu udah dimulai dengan handsome duluan, menarik wangi ya kan. Bahagia dulu. Bukan lagi. Semuanya kita kerjakan dengan dasar bahagia. Setuju. Dengan dasar bahagia. Seperti ini saya diundang podcast. Gimana Pak Praja? Oh siap, langsung siap. Bahagia. Nggak usah ada ini saya dari rumah udah persiapan sendiri gitu. Benar, dan akhirnya kita bisa belajar banyak pun kan akhirnya Bapak datang dengan rekat-rekat ini kita belajar bahwa yang limited edition soal nilai dan harga itu dua hal yang berbeda. Betul sekali. Oke. Pak, ini aku mau pesan nih Pak, pertanyaan terakhir pada Bapak. Ini Bapak berikan pesan kepada adik-adik kita yang saat ini mungkin lagi fokus olahraga kadang tapi terkadang pelajaran mereka itu terganggu. Sometimes orang belum bisa melihat bahwa dua-dua itu bisa balance. Ya. Iya, akhirnya ada satu yang dikorbanin. Ada pesan atau hal yang ingin Bapak sampaikan nggak kepada mereka? Ya, pesan saya ya dari Mister Praja nih ya, olahraga dan non olahraga artinya pendidikan itu bisa balance. Buktinya ya. Saya, Mister Praja ini buat anak-anakku, buat adik-adikku seluruh Indonesia bisa balance. Karena sebetulnya di dalam olahraga itu pun juga ada ilmu pengetahuan. Kita tahu sendiri sekarang Jepang dengan timnas bulu tangkisnya aja, dengan olahraga sepak bolanya juga udah menerapkan sport science.
sains dalam olahraga. Jadi olahraga harus berkaitan dengan ilmu pengetahuan. Dalam bulu tangkis juga ada. Hitung-hitungan matematika itu ada. Ketika bola turun dari net garis putih sekian senti, oh ini sudah nggak bisa kita ambil. Yang bisa kita ambil sekian senti itu juga hitungan matematika loh. Secara tidak langsung seperti itu. Jadi ini adalah dua hal yang sebetulnya itu sangat dibutuhkan. Sangat dibutuhkan sekali. Apalagi ilmu dari segala ilmu, matematik ya. Matematik, ilmu dari segala ilmu bisa diterapkan di semua bidang. Seperti tadi untuk adik-adik tetap semangat dan percaya pasti bisa. Oke, jadi semua bisa. Tapi tadi bicara Jepang memang luar biasa. Menar itu punya pengalaman. Ya. Uncle May pernah jadi host untuk official announcer Futsal Federation of Indonesia. Dan pada saat itu, futsal pada saat itu AFC-nya di Indonesia. Pada saat final AFC itu Jepang. Tidak hanya final sih sebenarnya. Mereka ya orang-orang Jepang itu ya. Bahkan OB kita tuh gak perlu bersihin ruang tunggu. Ruang tunggu atlet itu gak perlu. Iya. Mereka tuh bersihin. Bahkan di bench. Ketika harus ganti, ya kan habis sesi 1 pindah ke sesi 2, itu kan mereka akan ganti tempat kan. Itu tuh mereka ada tim yang khusus bersihin bench. Iya. Jadi mereka perfect banget. Dan yang menarik tadi kata Bapak yang bahwa matematika itu bisa dipakai. Kita bisa ngukur kan. Iya betul sekali. Jarak, tinggi, segala macam. Bola ini bisa berhasil atau sepak enggak. Bola futsal itu juga butuh matematika. Makanya kalau di sekolah akademi di luar negeri ya mohon maaf ya. Kalau sekolah akademi di luar negeri itu kan like Arsenal, Liverpool lah. Yang Liga Inggris misalnya, yang dicari itu kan yang mohon maaf paling enggak kan yang IQ-nya cerdas-cerdas. Ya, karena butuh skema bermain itu juga butuh kecerdasan juga. Hanya ini sebetulnya mitos. Kalau mitos bilang kalau yang pintar olahraga itu biasanya non akademis ya, olahraga itu biasanya akademisnya anaknya juga kurang. Itu hanya mitos. Enggak juga. Gitu loh. Hanya mitos juga. Itu. Setuju. Iya, hanya mitos. Karena justru biasanya anak-anak yang ber-IQ tinggi, tinggal SQ-nya dan EQ-nya saja. Iya, social and emotionalnya saja yang perlu dijaga dan di manage. Manage aja itu sebetulnya. Benar, setuju. Kayak Uncle May juga kan gitu. Malam boleh pesta, pagi tetap kuliah. Bener. Betul. Ya, beneran loh Pak. Diriku lumayan lah. Enggak pernah lulusan masuk koran, jadi mahasiswa terbaik pernah. Enggak apa-apa. Karena orang lihat cuma di luar, tapi orang enggak pernah lihat sisi alter ego kita juga banyak kan. Betul. Bisa nerd, bisa apa. Aduh kayaknya ini pengen deh jangan diselesaikan dulu. Masih banyak ya pengen kita cerita-cerita. Tapi kita kendala waktu Pak, thank you so much for coming. It's really honor for me to interview you. Thank you so much. Terima kasih banget Pak ya. Sama-sama. Dan terima kasih sudah berbagi ilmu, memberikan inspirasi untuk seluruh geng Merah Putih. Saya juga terima kasih sudah diundang di podcast geng Merah Putih ini ya. Ini tempat curhat ya. Pas sekali curhatnya. Tempat curhat dan memberikan energi positif untuk seluruh geng Merah Putih. Artinya terutama untuk anak-anakku seluruh Indonesia ya. Juga teman-teman rekan-rekan guru yang lain juga. Mari kita bersama-sama membangun pendidikan Indonesia yang lebih maju lagi. Jangan sampai tertinggal dari negara lain. Iya, dalam hal pendidikan. Iya, kita harus menjadi yang terbaik dong. Yes. Dan hal menjadi yang terbaik ya salah satunya beban paling tinggi itu di guru-guru. Guru ya, kita garda terdepan. Garda terdepan. Thank you so much Pak untuk energinya, terima kasih untuk pengorbanannya untuk membangun negeri yang kita cintai, negeri Indonesia. Terima kasih, salam hangat dari keluarga besar Ruang Siar Guru, khususnya Podcast Guru, untuk seluruh guru-guru di sekolah Bapak dan seluruh rekan-rekan guru dimanapun berada. Dan akhir kata Uncle Menar ingin pamit bersama Mr. Praja. Sebelum pamit Menar ingin menyampaikan dan ingin memberikan pesan kepada seluruh geng Merah Putih di manapun Anda berada untuk tetap stay safe dengan cara mencuci tangan pada saat sebelum dan sesudah melakukan berbagai kegiatan. Tidak lupa menggunakan masker pada saat berpergian keluar rumah. Dan pastinya tonton terus podcast Guru hanya di channel Ruang Siar Guru. Dan pastikan seluruh geng Merah Putih untuk like, share, dan subscribe. Akhir kata Uncle Menar pamit dan juga Mr. Praja pamit undur diri. Still handsome of course. Still handsome of course dan sampai jumpa.